Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Aditya Suryo Diningrat. Di sini di konten kali ini saya akan membahas tentang perang bisnis. Perang bisnis antara medis dan tradisional. Sekarang ini dengan teknologi yang semakin maju, teknologi digital yang dikembangkan para medis, itu akhirnya secara perlahan, jujur, itu malah membunuh masyarakat saat ini. Karena apa? Kita sudah terdoktrin oleh pihak-pihak medis yang ujung-ujungnya kita akan menjauhkan keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Akhirnya kita yakin dengan sesama makhluk, bukan lagi yakin kepada Sang Pencipta. Di dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca kalau setiap kita sholat. Tapi kita jarang memahaminya, jarang mengerti. Ada satu poin di dalam 7 ayat itu, ada satu poin yang kalimatnya iya karena budua iya karena stain, hanya kepadakulah tempat menyembah dan memohon pertolongan. Kita lupa dengan kalimat itu. Tapi memang sudah zamannya, kita sudah jauh dari keyakinan kepada Sang Pencipta. Akhirnya terjadilah perang bisnis. Kita sudah yakin ke sama makhluk. Perang bisnis antara medis dengan tradisional, dan tradisional ini lama-lama tergerus dengan pihak medis. Karena apa? Karena pengobatan alternatif, pengobatan tradisional itu tidak mempunyai artikel, analisa atau riset. Padahal di situ kalau kita pelajari, kita pikir, kita cermati secara dalam, pengobatan secara tradisional itu malah yang mendekatkan dengan kitab, mendekatkan dengan keyakinan kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan. Dan untuk semua jenis obat itu Allah sudah menurunkan semua jenis penyakit ini, obatnya di muka bumi ini gratis dan murah. Orang dulu itu tidak akan pusing karena sudah tradisi. Apabila dalam satu keluarga itu terserang panas atau demam, mereka dengan mudah, dengan penuh keyakinan, hanya mengambil minyak tanah dan satu koin, dikerokin. Dengan dikerokin itu sudah sembuh. Mereka tidak punya pikiran yang macam-macam.
Tapi di zaman sekarang, karena sudah terdoktrin kita dengan pihak medis, apabila keluarga kita terkena demam, panas, itu pasti langsung nanti masyarakat berkata, ini jangan-jangan tipes, ini jangan-jangan DBD, ini jangan-jangan malaria, atau sekarang ini lagi musim ini corona. Langsung lari ke medis. Tapi bisa Anda pikir, 3 hari kita di rumah sakit, itu sudah berapa duit yang dikeluarkan demi kesehatan. Kita tidak peduli berapapun biayanya. Kita hutang ke tetangga kalau kita nggak punya, kita sampai jual rumah, kita jual tanah, kita jual apapun yang kita punya demi kesehatan. Itulah yang dinamakan perang bisnis. Tapi kalau pengobatan secara tradisional itu sangat mudah, karena mereka yakin Tuhan itu tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan. Dengan keluarga kita yang sakit, panas, langsung ngambil air minyak tanah atau balsem atau apapun, atau minyak kayu putih sama koin dikerokin. Mereka tidak ada pikiran ini malaria, tipes atau DBD, tidak. Dia yakin kerokan sembuh, dan sembuh ternyata murah dan bahkan gratis. Kita bisa minta tolong tetangga kerokan. Itu fakta. Teknologi memang luar biasa. Kita sekarang ini sudah banyak meninggalkan ilmu-ilmu tua. Dihajar sama medis bahwa kerokan ini apa? Merusak kulit, iritasi kulit, membesarkan pori-pori. Mereka itu mengkerdilkan Tuhan. Karena itu bikinan Tuhan, bukan bikinan manusia. Padahal bagus, dengan kerokan itu semua darah, semua pori-pori akan terbuka hingga anginnya keluar, darahnya lancar, peredaran darah merah lancar, darah putih bekerja, dan kita pun akan sehat. Di zaman sekarang ini sudah jauh bedanya. Kita diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan Tuhan, itu bisa berkembang biak dengan sendirinya tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi realita di masyarakat sekarang ini, orang yang hamil mau melahirkan begitu lari ke dokter, lari ke medis. Itu sekarang ini musimnya cesar, operasi cesar. Padahal kalau kita berkeyakinan bulat dengan Sang Pencipta, kita pun akan normal lahirnya. Karena bayi itu akan berjalan sendiri, keluar sendiri, tanpa bantuan siapapun, itu keluar sendiri. Itu sudah kekuasaan Tuhan. Tapi dengan teknologi sekarang ini, itulah yang membunuh kita. Itu apa? Zaman sekarang bisa di usia 6 bulan, 7 bulan, itu di USG. Di USG pengen tahu jenis kelaminnya apa, pergi ke dokter kandungan. Dan memang terlihat. Tapi memang butuh biaya kalau ke sana. Jenis kelaminnya apa, ini apa, dan itulah yang ujung-ujungnya menjadi bisnis para medis. Karena apa? Nanti ditanya oleh dokter kandungan, ini anak keberapa, Bu? Dibilang kalau anak pertama, nanti pihak medis akan berkata, janin ibu sehat, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan disebut, tapi maaf, pinggul ibu kecil. Itu larinya kemana kita tahu? Dengan bahasa pinggul ibu kecil, itu biar kita operasi.
Dan kita pun akan takut karena kita sudah terdoktrin, kita sudah tersugesti seperti itu. Apabila ini anak kedua, anak ketiga, atau anak keempat, kita lari ke medis, kita USG, pengen tahu jenis kelaminnya apa. Setelah tahu nanti dibilang ini anak keberapa bu, dibilang anak kedua, anak ketiga. Nah dari situ nanti apa yang dibilang pihak medis? Ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, sehat bu, kandungannya bagus, tapi maaf bu, posisinya melintang. Apa nggak stres kita dengan bahasa posisi melintang? Arahnya kemana? Ke bisnis, biar nanti operasi. Coba kalau kita lari ke tradisional, kita pengen tahu jenis kelaminnya apa. Di usia 7 bulan, kalau zaman dulu cuman bikin among-among, kalau orang Jawa itu pakai air, dimandiin air kembang, ambil buah kelapa gading yang kuning itu digambar wayang Arjuna atau apa. Setelah dimandiin air kembang dibelah, kalau menceng perempuan, kalau lurus laki-laki. Dan ternyata itu benar. Itu kita sudah melupakan ilmu tua, dan itu sangat murah biayanya. Terus dipegang tukang urut, dukun bayi, yang sekarang ini tidak ada lagi dukun bayi berani menolong persalinan, tidak berani. Karena apa? Memang sudah dilarang, alasannya tidak punya izin, tidak punya lisensi untuk praktek. Jadi mereka pada takut sekarang. Kalau posisi mereka memang sudah ahlinya, kalau posisinya melintang dia benerin. Oh ini posisinya melintang, harusnya kepalanya di sini, dia urut. Nah sekarang bayar tukang urut berapa? Murah, tidak akan mahal dan tidak akan memberatkan. Itu bukti. Dan kalau kita benar-benar yakin kepada Sang Pencipta, tidak akan ada masalah. Yang mengatakan usia kandungan itu 9 bulan 10 hari itu rata-rata, itu adalah pihak medis. Tapi kalau bagi Tuhan, itu kita tidak akan tahu, tidak akan mungkin bayi di dalam perut itu akan dewasa, tidak akan keluar. Itu tidak akan mungkin. Tuhan sudah menentukan ini kandungan bisa 10 bulan, bisa 10 bulan lebih, bisa 7 bulan lahir, bisa 8 bulan lahir. Dan mereka akan lahir sendiri. Walaupun toh janin di dalam perut ini meninggal, dia pun akan keluar sendiri, tapi meninggal karena tidak ditiupkan ruh, tidak dikehendaki sama Tuhan dia terlahir hidup. Tapi dengan kekuasaan Tuhan, normal, mau hidup mau mati, bayi itu akan keluar dengan sendirinya. Dengan medis berbicara bahwa pinggul ibu ini kecil, itu sudah mengkerdilkan Sang Pencipta. Karena apa? Tuhan itu tidak akan menguji atau menciptakan sesuatu itu dibatas luar kemampuan, tidak akan. Walaupun toh orang itu kecil, tetap ukurannya juga bisa, dan itu sudah alamiah, sudah kodratnya. Tidak ada pinggul kecil, tidak ada ini, pasti bisa melahirkan. Tidak mungkin bayi di dalam perut ini akan dewasa dan tidak akan keluar, pasti keluar. Banyak kok contoh-contohnya, di berita banyak viral. Orang yang melakukan hubungan gelap, malu untuk melahirkan ini, dia lahir di kamar mandi sendiri, dia lahir di kebun sendiri, di kebun atau di mana, yang dengan malu dia bunuh bayinya, dia buang bayinya. Tapi kita tidak melihat itu. Tapi cara melahirkannya itu ternyata bisa tanpa pertolongan siapapun.
itu bisa keluar alami, dan itu real banyak. Jadi kita ini benar-benar harus yakin. Itulah tadi, itu perang bisnis. Sekarang ini tradisional sudah tenggelam, sudah banyak dilupakan, dan nanti akan kembali lagi kok. Nanti akan kembali lagi. Wabah yang sekarang menimpa ini pun orang sudah banyak lari ke obat-obat herbal, udah banyak lari ke tradisional. Mungkin sampai di sini. Sebenarnya ini masih panjang, kalau dijelasin masih panjang, tapi kelamaan. Memang realita sekarang ini perang bisnis. Keseleo aja tidak boleh diurut sama medis, padahal keseleo itu harus diurut. Kalau tidak diurut akan fatal, sekian tahun kemudian akan fatal. Tapi dari pihak medis dilarang dan dilarikan, disuruh biar lari ke rumah sakit, di kemo. Kalau di kemo itu berkali-kali, itu baru kita habis berapa duit, berkali-kali ke rumah sakit. Satu kali ke rumah sakit itu lebih dari 1 juta, 3 kali udah 3 juta. Ingat, Tuhan tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan. Kembalilah, kita yakin Sang Penolong kita adalah Sang Pencipta. Tapi jangan kita hanya berdoa, kita harus berusaha. Karena dengan berdoa aja kita tidak akan merubah semuanya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi doa itu hanya niat, dan kita selalu berusaha. Di saat kita sakit, carilah obat di alam semesta ini yang sudah diturunkan oleh Tuhan secara gratis. Minta sama tetangga boleh, daun sirih, daun alpukat, daun sirsak, timun, bawang merah, bawang putih, semuanya obat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.